Apakah ini sosok Dokter Tifa atau sosok dari alam gaib? Mas Aiman, orang seperti ini nggak boleh bicara dong. Tidak boleh ya. Juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi rasakan akibatnya. Tidak menghina, ya. Tidak boleh ya. Tidak orang dibiarkan menghina orang seenaknya sendiri. Kasih contoh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ketegangan antara Dr. Tifa dengan Andi Azwan kembali mencuat usai keduanya terlibat dialog dalam sebuah program televisi nasional. Dalam sorotan kamera, Dr. Tifa terlihat enggan bersalaman dengan Andi Azwan yang mencoba mengulurkan tangan sebelum meninggalkan studio. Dr. Tifa tampak mencuekkan ajakan salaman tersebut sambil memainkan telepon genggamnya. Sikap itu langsung menjadi perhatian publik karena terjadi secara terbuka di hadapan kamera. Tidak lama setelah Andi Azwan pergi meninggalkan lokasi, Dr. Tifa justru terlihat bersalaman dengan narasumber lain yang masih berada di studio. Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Dr. Tifa menegaskan bahwa Andi Azwan kerap melontarkan serangan pribadi terhadap dirinya dalam berbagai dialog di televisi. Oke, Dr. Tifa ingin merespon. Iya, saya tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Perlakuan tersebut tidak terjadi satu atau dua kali, melainkan sudah berulang kali dilakukan. Dr. Tifa menilai, serangan yang menyasar ranah pribadi tidak mencerminkan etika diskusi yang sehat, terlebih dalam forum publik yang seharusnya mengedepankan argumen berbasis data dan keilmuan. Oleh karena itu, ia memilih untuk menjaga jarak secara sikap sebagai bentuk penegasan atas batas profesional dan etika dialog. Debat panas kembali terjadi saat Andi Azwan, pendukung garis keras Jokowi sekaligus Wakil Ketua Jokowi Mania, menyerang pribadi Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Sejak awal debat, Andi Azwan tampil agresif namun kosong isi. Ia menyudutkan para penulis buku putih Jokowi yang dianggapnya tidak kredibel. Ia mempertanyakan ijazah dari Rismon Sianipar yang menurutnya masih dipertanyakan. Namun, giliran Dr. Tifa bertanya soal ijazah MBA milik Andi, suasana langsung memanas. Dr. Tifa mempertanyakan ijazah MBA yang menurut Dr. Tifa masih dicari. Kontan saja pertanyaan itu menusuk Andi Azwan. Andi langsung naik pitam. Ia berusaha mencari pembenaran dengan berbelit-belit. Tidak berhenti di situ, Andi kembali menyerang Dr. Tifa yang selama ini vokal mengkritik junjungannya Jokowi. Andi mempertanyakan kandidat doktor di UI-nya. Namun Dr. Tifa tetap tenang. Dengan senyum tipis ia hanya menjawab singkat, "Saya tidak perlu menjelaskan, silakan googling sendiri. Semua data ada di publik, jangan buang waktu dengan tuduhan tidak berdasar." Jawaban itu membuat Andi makin tersudut. Dr. Tifa lalu protes, kenapa Andi Azwan terus menyerang pribadinya, bukan bicara soal buku putih Jokowi. Puncaknya, ketika Refli Harun akhirnya angkat bicara, nada suaranya tegas, penuh kejengkelan. Ia mempertanyakan dari tadi, Andi terus menyerang pribadi, padahal latar belakang Andi adalah pendukung Jokowi dan juga wakil Jokomania. Sementara Ade Armando adalah komisaris, sekaligus politisi PSI yang juga pendukung Jokowi. Ia meminta publik tahu bahwa legal standing mereka berbeda antara dirinya, Roy Suryo, dan Dr. Tifa dengan Andi dan Ade Armando. Ungkapan itu membuat Andi terdiam, lalu mencoba menyela dengan keras, namun pernyataan Andi tidak jelas. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian debat panas antara Andi Azwan dengan Dr. Tifa, teman-teman ya, ini tak terelakkan ya. Kalau kita melihat ya, kedua kubu ini tentu nggak bisa berdiam diri teman-teman ya. Jadi debat terus apalagi soal ijazah Pak Jokowi ya. Kita tahu Andi Azwan ini adalah orang yang keras membela Pak Jokowi ya. Dulu ada Projo, ada Immanuel Ebenezer, ada kemudian ada Sylvester Matutina, teman. Kemudian ya mereka itu kemudian menghilang ya satu persatu. Ya tinggallah Andi Azwan dan sekarang itu ada Farhad Abbas ya. Dan yang lebih kocaknya dulu ada Fritz Aloy, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana
perdebatan di rakyat bersuara ini tentu menarik perhatian kita. Nah, yang membuat Dr. Tifa naik pitam itu adalah ketika Andi Aswan mengatakan Dr. Tifa ini punya ilmu hitam dan sebagainya, teman-teman. Dan itu yang membuat Dr. Tifa marah sekali ya. Dan langsung memberikan skakmat kepada Andi Aswan, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, Dr. Tifa ini sempat ya sebelum Lebaran ini, teman-teman, dibicarakan tentang ia pergi ke Solo lah, minta maaf ke Jokowi lah, ya, dan mengikuti jalannya Rismon lah. Karena Rismon kali ini, teman-teman, ia membelot dan mengkhianati Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan sekarang Rismon ini ya bergabung ke kubunya Jokowi ya, dan ia mengajukan RJ. Namun tidak sepenuhnya ia lolos sebenarnya, karena ia saat ini sedang tersandung kasus ijazah palsu baik S2 bahkan S3-nya. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran Rismon mungkin ya diduga, sehingga ia meminta maaf ke Jokowi. Namun ya, tidak semudah itu. Para relawan, para pendukung Jokowi tidak tinggal diam, teman-teman. Mereka bersikeras ya, tetap akan melaporkan dugaan ijazah palsunya Rismon, walaupun ia mungkin dimaafkan oleh Jokowi, teman-teman, atau sudah mengajukan RJ, bisa saja dia lolos di situ. Namun ia nggak bisa lolos dari kasus ijazahnya. Bagaimana menurut kalian?